Halo guys, balik lagi. Kali ini kita mau bikin video untuk perjalanan ke Jakarta. Ini jam 5 pagi ya, 5:03. Kenapa jam segini? Karena saya nggak mau macet-macetan. Dan ini mau dibalikin mobilnya ke yang punya. Yuk, ini jam 5:03 dari Serpong Garden ya. Nanti rekamannya per checkpoint aja atau per titik-titik yang akan dilewati. Jadi ke capture atau ketangkep tuh kalau mau kemana ke Jakarta jam segini. Kira-kira berapa lama waktunya kalau mau ke jalur-jalur yang mirip-mirip kan bisa ikutan. Oke, ini jam dari Serpong Garden keluar semenit 5:04 ya, 2 menit sampai flyover. Bareng-bareng. Jalurnya kita pakai tol aja langsung ya guys, tol Ion. Nah, 5:06, 3 menit sampai flyover Cisauk. Oke. Ini kalau berangkat subuh ya guys. Kalau berangkat pagi ya berharap aja seperti ini. Minggu mungkin bisa. Jam 6 Minggu mungkin dapat musik. Nih turun flyover. Ya kalau lagi apes paling ketemu truk yang mogok depan muka. Tuh. Misalnya di putaran sini ya, mogok. Oke, ada di depan pom bensin. Nah ini 5:07 sampai di perapatan Kibik. Hati-hati kalau lewat ke arah sini guys, ada lubang septic tank juga sebelah kiri. Bukan septic tank sih, kayak bak kontrol gitu, tapi nggak rapi. Nah ini sama ada lubang sebelah kanan. Ya pelan-pelan aja lah, perhatian. Kita sekarang arah ke gerbang tol. Nah ini belum tolnya, tol Jakarta baru ya. Kalau udah tembus Balaraja ramai juga mas. Ini masuk ke gerbang tol Bintaro Pondok Indah Jakarta. Dipilih gerbang yang mana. Berapa tuh? 5.500 guys. Oke, kita lanjut. Ini tolnya masih enak, masih baru. Dari tadi hanya berapa mobil, 2 mobil. Di 5:09 berarti sampai gerbang tol itu sekitar 7 menit. Nggak nyampe 6 menit itu dengan posisi tol
flyover baru. Emang sangat berguna ya. Kalaupun tadi itu kita nggak naik flyover, itu mungkin beda 5 menitan kalau di bawah antri. Karena di rel kereta itu kan jalannya nggak bagus juga tuh pas yang nyebrangin rel. Jadi yang bikin lambat itu satu kalau keretanya lewat, dua keretanya nggak lewat, orang juga harus pelan-pelan karena relnya, jalan yang di rel itu butut karena tinggi banget kan, jedukan antara rel sama jalan gitu guys. Nah ini kita udah di tol, nanti kita sambung lagi ke tiap titik-titiknya ya. Nah ini kita dalam waktu 12 menit 5.15 sekarang udah bisa di arah tol bandara. Kalau mau ke bandara lewat kiri itu lumayan. Kalau larinya standar dan standar 90 aja 20 menit sampai bandara guys, cepat banget. Tapi masalahnya di tol, harga tolnya juga lumayan, 55.000 dari Cisauk ya. Nih apa sih namanya, Simpang Susun ya, Simpang Susun nggak tahu sih. Ini yang banyak interchange ya. Gerbang tol Serpong. Oke, nanti kita lumayan sih, banyak yang pergi pagi juga, mungkin sama kayak saya yang nggak mau macet-macet. Mobil pada ngebut banget. Oke, nanti disambung lagi. Nah kalau yang mau ke Pondok Aren dan Bintaro, ini kita bisa ke, pokoknya 15 menit sampai kalau mau keluar exit. Tapi kali ini subuh ya guys. Kalau nggak subuh mah mungkin perjalanan ke gerbang tolnya aja lama sekali. Kita coba tes kanan dikit. Ada yang lebih lambat sekali dari kita. Kalau petanya sih disuruh keluar ini. Lupa ngerekamnya guys. Jadi barusan baru keluar baru ngetap di Pondok Ranji ya, 24.000 di 5.19 tadi. Jadi sekitar 16 menit dari Cisauk, dari rumah, malah dari Serpong Garden sampai ke Pondok Ranji untuk subuh ya guys. Ingat. Nah kali ini bakal ada simpang ya, semua simpang pisan jalur. Jadi yang kanan itu ke lingkar luar, yang kiri lewat In 600 meters, keep right at the fork. Karena aku nggak mau lewat lingkar luar, karena ya mungkin nanti jalur dari lingkar luar lewat tol yang macet. Jadi aku bakal full tol lewat kiri ya, ke arah Soekarno-Hatta. Keep right at the fork. Kita ambil kiri. Kalau dari peta sih disuruhnya ke ini. Kita putar nggak apa-apa. Emang sih mutarnya lumayan jauh, tapi ini lebih aman harusnya karena tol. Dan jadi di 5.23 20 menit sampai dengan tol Merak. Ini tol Merak ya? Oke. Atau mungkin kita lewat Ciledug aja kayak.
nggak tahu jalan sih, tapi ya sudah lah ya, nggak kebiaran lama. Nah kalau dilihat di petanya kejauhan juga guys, jauh banget. Di total tol dari 24.000 tambah 5.500, 29.500. Ini kita belok tajam ke kanan, Sharp right. sharp right katanya. Ya guys, benar sharp right. Wait, sharp right. Tapi kalau jalan biasa mah udah rame aja tuh guys, lihat. Luar biasa nggak? Ini spesialnya Ciledug, punya jalur busway sendiri. Jadi yang beruntunglah kalian yang punya rumah di Ciledug, jalur busway-nya khusus guys, no macet club tuh, jangan layan. Oke, nanti kita lihat lagi. Kalau dari peta ya, itu tuh cuma beda 2 menit. Mungkin karena emang jaraknya jauh sih. Tadi kalau kita full tol In dengan 200 kecepatan meters, segitu keep right at the fork. 40-an. Nah kalau ini kecepatannya cuma 3 bulan tapi jaraknya lebih dekat mungkin. Ini right in the fork, Keep right at the fork. ke kanan. Oh di sini guys, aku ngerti di sini. Kalau di sini ini kita tinggal ikutin terus saja bawah, di bawah jalur Ciledug ini harusnya kita tembus di Blok M sana kayaknya ya, Blok M ya. Ini tapi jam segini udah rame juga guys, rame sekali malah. Orang udah pada ngebut ya. Nanti kita ya itulah, bukan nanti kita, tapi emang harus kita jalani kehidupan di Jakarta, tempat nyangkulnya di Jakarta, mau diapakan lagi. Mending naik kereta atau naik mobil pagi-pagi berangkatnya, atau mungkin berangkat siang nikmatin aja kemacetannya. Itu pilihan. Oke. Kalau naik kereta bisa sambil berdiri mengikuti goyangan-goyangan kereta dari gas dan rem, dorongan-dorongan kepadatan, atau mungkin bangun subuh kayak gini pagi menikmati lalu lintas kota pagi, nggak stuck amat kok, jalan tetap. Jadi nggak bikin stres juga, nggak terlalu bikin stres, tapi emang harus bangun pagi. Tapi kalau untuk yang morning person ini nggak ada masalah sama sekali. Habis sholat subuh, bersih dikit, sarapan, mandi, berangkat. Itu yang kenceng ya, karena tadi sholat subuhnya aja 4.18an, 4.18 kayaknya, 4.20. Kalau misalnya mandinya sejam ya lewat juga dari jam 5. Tadi kan berangkatnya jam 5. Nah ini pasar, gak tahu pasar mana, pasar Blok M kali. Mungkin ini sesuatu opini nggak populer soal pasar-pasar yang kayak gini. Jadi mungkin mereka buat hidup ya pasarnya, tapi mereka ngambil jalur yang notabene untuk kebersamaan. Tapi itu nggak salah mereka juga, salahnya di kita, karena rata-rata orang Indonesia malas masuk kalau ke pasar, malas parkir, ya pokoknya instan aja. Kadang boro-boro parkir, berhenti aja di pinggir,
terus beli. Harusnya nggak gitu guys, bikin macet tahu. Tinggal parkir terus belanja. Kalau emang nggak seperti gitu ya nggak bisa belanja dong, tolong ya. Jadi semua itu karena mereka tahu pembelinya bakalan lebih banyak di luar daripada yang masuk ke dalam, makanya mereka juga maksa. Yang paling parah tuh yang di Cikarang sana guys, di PGC. PGC-nya bukan Cililitan ya, bukan Cililitan pokoknya. PGC-nya Pusat Grosir Cikarang kalau nggak salah. PGC Cikarang itu. Nah itu tiap malam sampai subuh penuh ke tengah. Sampai kalau yang lewat itu ya kalau bawa mobil mungkin 15 menit sendiri, harusnya yang cuma semenit. Karena apa itu? Ya karena pembelinya nggak mau masuk ke dalam. Kalau pada ini ya, pada teratur, pembelinya masuk ke dalam, yang di luar nggak usah digubrisin, biar pada tahu bahwa ini tuh salah. Dagang di dalam pasar itu, di luar pasar itu, di jalanan itu salah gitu. Tapi ini macet banget, nanti kita update lagi lah. Aku mau menikmati musik karena kalau ada musiknya nanti bisa jadi copyright ya guys. Oke. Nah ya, sekarang udah nyampe flyover. Ini tuh flyover apa namanya itu? Kalau tiap malam macet juga sih. Tadi sebelumnya macet karena pasar sebelum flyover ini. Ya pasar yang tumpah gitu tadi ya. Tapi ya sudah ya. Mungkin emang belum sampai aja kita sampai pemahaman yang satu untuk ini. Sama mungkin kita bahas ini ya guys, atribut kampanye. Mungkin sebagian orang nganggapnya ini In sampah. 400 meters, Kalau slide aku left. sih karena ini 5 tahun sekali, mungkin ini nggak sampah, tapi yang harus diperhatikan dengan sangat-sangat serius adalah safety dari pemasangannya, ya nggak? Soalnya misalnya kayak banner gede gini, itu ada yang bodoh masangnya. Bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena Slight left. kadang di itu kan lebar ya, lampung angin kan nggak kasih bolongan. Kalau dia di jalur angin berarti kan bakal rubuh tuh ya, bisa jadi nimpa orang. Kejadian kan kemarin ada yang di mana itu, yang di tengah jalan. Boleh dipasang, setuju. Kan ini juga 5 tahun sekali, paling cuma sebulan lah ramenya. Nanti juga dibersihin lagi sama ya, kalau yang bagus sama relawannya masing-masing. Kan kalau yang ini ya sama Satpol PP lah anggapannya. Tapi guys, ya harus diperhatiin masalah safety-nya. Soalnya kayak gitu tadi, kalau masangin gas safety ya nyusahin. Soalnya yang hanya satu bendera aja kan taruh, terus rubuh tengah jalan, ya pasti ganggu orang lah. Itu aja sih. Kalau dipasangnya rapi, kenceng gitu, mau In 300 meters, apalagi kalau yang di continue straight. flyover gitu kan, yang kayak tadi yang rame, pasti nggak masalah lah. Benderanya bagus, bukan yang udah compling-camping, terus bambu atau yang diikatinnya bagus, itu kan nggak jelek juga. continue straight. Seru lah kalau aku mandangnya seru. Memang kalau misalnya yang nganggapnya itu sampah kan In 500 ada juga. meters, turn left. Kalau aku enggak lah, ini seru karena 5 tahun sekali dan kan
kreativitas orang beda-beda, tagline-nya bisa diambil atau gaya fotonya lucu-lucu lah untuk jadi bahan obrolan gitu ya. Ini kita udah sampai mana ya, kayaknya Senayan nih. Mungkin aku tuh jalan ini tuh di bentar lagi Blok M di depan. Kita belok guys, belok kiri ngantri. Nah ini apa sih namanya, pokoknya ini di depan udah apa namanya, ya Allah, Senayan ya kali. Kita ngambil kiri kanan oh iya, bundaran In Senayan. 400 meters, at the roundabout, take the second exit. Bundaran Senayan. Nah, abang mau kemana bang? Abang aku mau ngantri aja deh. Abang motor, silakan abang motor. Pas lagi hijau. Oh iya, di Bundaran Senayan nih kita. Bundaran Senayan di 541. 38 menitan guys. Nih, masuk. Exit the roundabout. Exit the roundabout. 38 menit kita sampai di Bundaran Senayan guys. Ini nggak lama-lama banget sih. Ini mungkin 10 menit lagi sampai kantor. 10 jam. 10 jam. Sejam nggak sampai. Ya karena naik kereta juga sekitaran. Kalau sampai stasiun terus langsung naik kereta 40 menit sampai Palmerah. Naik busway kalau misalnya nggak nunggu, misalnya di Palmerah langsung naik, terus di JCC pindah transit turun langsung ada itu ya 40 menit 50 menit juga sampai kantor. Nggak ini kok guys, nggak beda jam. Oke, ini kita udah di SCBD ya guys. Sini suasana paginya. Morning person. Kita kayaknya bakal belok. Sebentar, lihat peta dulu atau jalan. Nah, ya kita akan ke arah Gatot Subroto. Jadi kita ngambilnya di atas sebelah kanan, yang mana Keep mobil right nggak at the bisa fork. lewat. Terus In 400 meters, turn left onto the ramp. kita ke kiri, ambil kiri di depan. Kita nggak tahu jalurnya, ini jalur putarnya di depan kali ya. The Mighty Jembatan Semanggi. Tuh, itu kan banyak nih. Turn left onto the ramp. Kita review lagi soal atribut-atribut partai dan kampanye ini. Nah, ini kita masuk sini. Bentar ya guys, pengen matiin suara sen gengges, sen yang Turn left onto the ramp. Ya salah guys, kenapa lo sini dodol? Bisa lagi nggak sih naik? Salah jalan guys. Keep right at the fork. Tahu, harusnya masih tetap di Gatsu. Ke kiri lagi. Masih ada yang ini. Jadi kita lihat atribut partai yang di flyover Semanggi ya, flyover lah atau ya pokoknya. Kita putar-putar dulu berapa kali lah guys. Kita putar terus sampai ke arah yang benar.
arah Kuningan lagi. Nah ini kita lihat ya, emang banyak. Ada yang penting benderanya gede, ada yang penting benderanya banyak. Tapi ya itu, yang penting keamanannya, lihat bambunya, ikatannya. Turn left onto the ramp. Up. Ya kan? Gitulah. Nah ini karena Continue straight. 547 berarti sekitar 44 menit paduan tol dan non tol sampai di daerah Gatsu, ini Semanggi ya. Mungkin kalau ya ditambahlah ke arah kantor masing-masing guys, 10 menit lagi mungkin. Jadi ya kalau pagi worth lah jalannya. Nggak tahu, tapi kalau nyobain dari jam berapa ya, anggap aja berangkat jam 7 gitu, atau 2 jam mungkin nyampe nya. Gitulah perjalanan kita hari ini, karena harus bawa mobil pagi-pagi sama berapa diskusi ya, bukan diskusi, mungkin itu bahan pikiranku saja. Kalau mau ada yang mau dikomentarin atau mau didiskusikan, boleh di chat di kolom komentar. Oke. Baiklah, kita akhiri saja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pamit, bye-bye. Nih udah sampai Gatot Subroto di Gedung Gunung Tinggi. Ini halte Lipi yang bagus itu. Nah ini nih sebelum ditutup ya, ini nih yang sering bikin kemacetan, mobil hebel. Aduh, barusan etle guys. Nggak tahu lah, biarin aja ya. Oke, bye.